hope that all of you are fine right now. As usual, I would like to show you about makanan khas Salatiga. Hooray! Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu. Sangat disayangkan ketika mengambil video terjadi kesalahan teknis. Nah, sebagai gantinya saya akan memberikan arahan berupa suara seperti ini pada video selanjutnya. Terima kasih. Tempat pembuatan makanan khas ini berada di Desa Dadapayam, Kota Salatiga. Nah, ini halaman rumahnya. Nah, ini kita udah sampai di tempat pembuatan makanan khas Kota Salatiga. Sebenarnya makanan khas di Kota Salatiga itu banyak sekali, tetapi salah satunya gulai kacang. Dan ini saya bersama pemilik gulai kacang atas nama Bapak Nurkolis. Gulai kacang Mas Nurkolis ini sudah aman dan memiliki nomor PIRT. Nomor PIRT adalah nomor jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota atas terhadap pangan produksi industri rumah tangga. Jadi aman ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan nomor PIRT ini caranya cukup mudah di dalam Kabupaten Semarang sendiri. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara kita memberikan surat permohonan kepada Dinas Kesehatan yang kemudian nanti akan diajukan ke Bupati atau Wali Kota. Nah, ketika nanti sudah diterima surat tersebut, pihak yang berwajib akan datang untuk meneliti seperti kesterilisasinya, bahan-bahan, tempatnya bagaimana, lalu prosesnya bagaimana. Nanti kalau sudah sesuai standar, kita akan mendapatkan surat layak yang disebut PIRT itu tadi. Berdasarkan yang saya baca, surat PIRT itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui kembali. Nurkolis ini sudah didistribusikan merata ke seluruh pasar Kota Salatiga. Selain itu, juga dipasarkan melalui online dan sudah mencapai luar kota, bahkan luar pulau, walaupun hanya masih dalam skala kecil. Dalam pemilihan bahan baku pun juga dipilih yang berkualitas, yang memiliki mutu tinggi, dan yang mendukung petani lokal tentunya teman-teman. Memakai sarung tangan dan menjaga kebersihan barang juga menjadi standar untuk mendapatkan PIRT. Terdapat 2 jenis model packaging, yaitu standing pouch with ziplock dan tanpa ziplock. Nah, buat yang standing pouch with ziplock ini aman banget teman-teman. Jadi waktu dibawa jalan-jalan kalian nggak perlu kesulitan deh gimana cara nutupnya, tinggal diklik langsung deh bisa dimakan lagi, nggak perlu takut meleleh. Kacang didapatkan melalui petani lokal maupun impor. Nah, tapi kualitasnya beda loh teman-teman. Kalau yang kacang impor itu orang Jawa bilangnya sepo, jadi rasanya kurang gurih. Tapi kalau lokal enak, gurih. Kita juga pakai gulai Jawa yang lokal, yaitu dari Purworejo. Nah, di sini ada 2 jenis gulai Jawa ya teman-teman, ada gulai Jawa aren dan gulai Jawa. Nah, biasanya tuh penjual lainnya itu tuh pada jahat, pada nakal teman-teman, itu dikasih campuran tepung ataupun gula pasir. Bahkan ada yang dikasih campuran sabun loh. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, gula Jawa dimasukkan ke dalam wajan. Ini gula Jawanya berjumlah 3 kilo, dicampur dengan air yang bersih. Ditunggu sampai gula Jawanya meleleh. Kacang yang tadi sebelumnya sudah dijemur, dipilih ya teman-teman, soalnya kan kadang ada tuh kacang yang udah jamuran. Nah, ini dipilih yang berkualitas. Diayak untuk menghilangkan kulit-kulitnya. Tunggu sampai meleleh. Kalau seluruh gulanya udah meleleh, kacangnya bisa mulai dimasukkan seperti ini. Sambil menunggu adonan gula kacang mengental, kita menumbuk jahe untuk memberikan cita rasa pada gula kacang. Jahe tersebut nggak beli loh teman-teman, tapi Mas Nurkolis ini punya tanaman jahe di belakang. Nanti kalau tanaman jahenya nggak berbuah, baru deh beli. Gula kacang yang terlalu lama berada di suhu ruang biasanya akan mulai ada rongganya ya, atau meleleh. Itu bisa langsung dimasukkan ke wadah seperti ini, wadah tertutup.
Kalau cetakan akhir itu kan biasanya banyak gulanya ya teman-teman daripada kacangnya. Nah, ada tuh konsumen yang nggak suka banyak gula. Makanya itu bisa digunain lagi dengan cara dimasukkan ke wajan kembali supaya dapat terolah lagi. Ini adonan gula kacangnya udah mulai mengental ya. Proses lamanya ini dapat dilihat dari berapa banyak bahannya. Semakin banyak gulanya, maka proses pengentalan juga semakin lama. Apinya pun harus disesuaikan. Kalau kebesaran banget nanti cepet gosong, tapi kalau kekecilan banget nanti cepet mengental. Gimana dong? Dengan api yang sedang, adonan kacang mulai dicetak satu persatu menggunakan sendok. Adonan ini nanti ditunggu dengan suhu ruang yang kemudian nanti bisa langsung di packing menggunakan sarung tangan yang sudah steril, dan juga ditimbang ya biar beratnya itu sama. Ketika dalam proses packing ini gula kacangnya nggak boleh panas teman-teman, biar nggak berembun. Oh ya, dalam packing gula kacang juga disortir. Ini contoh produk-produk yang nggak baik. Produk yang nggak baik ini nanti bisa didaur ulang, jadi nggak mau bazir deh. Ini Anin tanya, ketika pandemi seperti ini apakah berpengaruh terhadap proses produksi atau bagaimana Pak? Kemudian dijawab oleh Mas Nurkolis, sangat berpengaruh. Air mengalir sampai ribuan, tapi karena pandemi ini sama sekali nggak pesen. Terus juga dalam permintaan di pasar itu biasanya cukup banyak, tapi karena pandemi ini mulai berkurang atau bahkan jarang. Jadi pandemi ini sangat berpengaruh ya teman-teman, nggak cuma pedagang kecil maupun bahkan pengusaha besar loh teman-teman juga berpengaruh. Nah, karena pandemi tersebut, makanya gula kacang Mas Nurkolis ini mempunyai tujuan pemasaran baru, yaitu memasarkan melalui sosial media. Dan alhamdulillahnya tahun 2021 ini gula kacang Mas Nurkolis mendapat sertifikasi halal dari MUI. Kalau mendapatkan sertifikasi halal dari MUI ini cukup sulit teman-teman. Ini nggak disidak oleh Dinas Kesehatan ataupun wali kota lagi, tetapi langsung dari MUI-nya. Mereka mengecek mulai dari bahannya, mengandung babi atau enggak, alatnya bersih atau enggak, dan bahkan sampai ke nota-notanya pun didapat dari mana, seperti itu. Ini Anin juga tanya, kan di masa modern seperti ini, anak-anak muda lebih menyukai makanan-makanan yang kekinian ya, kayak junk food gitu. Terus gimana pendapat Mas Nurkolis tentang makanan zaman sekarang? Kemudian Mas Nurkolis menjawab, hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan banyaknya inovasi, pembaharuan model, packaging, rasa, dan label, biar anak-anak muda itu tuh tahu bahwa makanan tradisional itu tuh juga enak, juga nggak ketinggalan zaman, seperti itu. Pas banget waktu Anin melihat proses pembuatannya, ada bapak yang sedang mengambil pesanan. Pesanannya banyak loh, seplastik. Kemudian dilayanin deh. Terima kasih kepada Mas Nurkolis karena udah ngasih tahu gimana cara buat gula kacang yang enak dan mantul. Terus juga nggak pelit ilmu. Semoga kedepannya usahanya makin sukses, sehat selalu, dan salam buat keluarga. Oh iya, untuk Bapak dosen dan teman-teman yang mau pesen gula kacang yang enak ini, nomornya ada di bawah ini. Sekarang aku udah sampai di rumah. Kita cobain yuk, kita review makanan. Aduh, aku malu banget guys. Kita review makanannya kayak gimana. Ini biar kayak beauty vlogger ya. Nih seperti ini nih teman-teman. Jahenya kerasa banget ya, jadi nggak abal-abal karena jahenya tadi ditumbuk, kita udah lihat prosesnya sendiri kan. Terus juga
Ini tuh nggak keras nih. Nah kan empuk banget, enak pol pokoknya. Coba. Solo